perempuan meskipun di desa itu harus berdaya. Kenapa? Karena dan bukan hanya berdaya, tetapi dia harus memiliki kemampuan, skill atau pengetahuan, karena wanita adalah madrasatul ula untuk anak dan putranya nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini tim ngopi-ngopi akan nge-podcast salah seorang yang sangat inspirasional, teman-teman. Seorang yang sangat muda, pengusaha muda yang sudah prestasinya luar biasa banget, mulai dari bidang akademik, pengusaha dan keorganisasian. Itu sungguh luar biasa yang akhirnya membuat kita gemeteran sebenarnya untuk ngobrolin ini, tapi demi untuk bisa menginspirasi teman-teman channel ngopi-ngopi, kita sudah hadirkan Mbak Uus, begitu Mbak ya. Selamat sore Mbak. Sore. Terima kasih waktunya sudah mau hadir ke kita. Ini luar biasa banget Mbak. Saya terus terang teman-teman baca CV-nya beliau tuh langsung subhanallah, sampean sudah seluas itu ya, sudah setinggi itu pencapaiannya, dan kita minta tolong Mbak untuk sampean nanti kita share supaya teman-teman ini bisa lebih terinspirasi lagi untuk bisa menjadi Mbak Uus selanjutnya. Begitu, terutama kan sampean ini salah satunya aktif di gender gitu Mbak ya. Jadi itu penting banget. Banyak teman-teman kita yang cewek-cewek itu teman-teman angkat dong isu-isu tentang empowerment tentang gender kayak itu, dan kita sudah datangkan sore hari ini Mbak Uus teman-teman. Siap, kita langsung mulai dulu mungkin Mbak Uus, karena saya kesampean ini waktu lihat CV-nya langsung kagum dengan prestasi-prestasi. Kita langsung dari prestasinya aja. Sampean ini salah satu prestasinya adalah penerima Special Recognition as Woman Marketer of the Year. Apa tuh, Mbak? Jadi saya waktu itu di Singapura, sebenarnya seleksi antar negara ya. Jadi waktu itu saya terpilih salah satu nominator sebagai pengusaha wanita yang memiliki dampak sosial. Nah, waktu itu memang konsep yang kami berlakukan di dalam bisnis yang sudah saya jalankan itu that's not about money. Jadi saya bicara bisnis itu bukan tentang uang gitu, tetapi bagaimana bisnis ini memberikan multiplier efek pada masyarakat sekitar, khususnya perempuan. Jadi ada nilai pemberdayaannya. Betul. Makanya kenapa konsep bisnis saya itu namanya empowering community. That's not about money. Gitu. Dari situlah kemudian masuk nominasi dan diseleksi. Seleksinya waktu itu dari tahun 2017 di Indonesia dulu seleksinya. Alhamdulillah di Indonesia itu ada 2 yang lolos untuk internasionalnya. Jadi ada saya dengan temen yang salah satunya aktivis lokalisasi Doli gitu ya. Nah, kebetulan memang setelah kompetisi lagi dari Thailand, India, dan dari beberapa negara Asia, alhamdulillah saya dapat penghargaan sebagai Special Recognition as Woman Marketer of the Year gitu. Jadi pengusaha wanita yang memiliki dampak sosial dengan konsep yang saya gagas tadi, empowering community. Yang sampean lakukan sampai dapat prestasi itu apa, Mbak? Saya itu memulai bisnis itu benar-benar dari nol ya Mas. Saya bukan anak jutawan, tapi saya begitu bangga dengan abah saya seorang nelayan, tetapi dari kecil selalu menguatkan saya untuk kalau kamu pengen sesuatu maka berjuang. Kalau kamu pengen meraih cita-citamu maka perbanyak belajar. Begitu terus yang ditanamkan abah saya seorang nelayan, ibu saya nggak bisa baca. Jadi apa yang mau saya tanyakan gitu ya? Abah saya hanya lulus sekolah rakyat zaman dulu. Makanya benar-benar mentah, benar-benar nerawang apa yang harus saya lakukan gitu ya. Pada umumnya di desa saya dengan seorang wanita itu hanya lulusan SD, setelah itu menikah dan selesai gitu. Benar. Tapi saya punya mimpi. Ketika saya beli nasi dengan bungkusan koran ada tulisan D besar R besar, maka saya bilang saya akan menjadi seperti ini. Oh, subhanallah. Dan sekarang alhamdulillah insya Allah tinggal tahap akhir untuk proses menuju. Subhanallah. Kan sampean nih lulusannya ini Mbak ya, SEMSC. Ya betul. Saya lulusan Master of Science Management di Gajah Mada. Saya ikut international programnya dan alhamdulillah full beasiswa. Jadi saya memang dari latar belakang yang kurang beruntung gitu ya. Tetapi saya tidak pernah menjual orang tua saya. Artinya
Saya untuk mendapatkan beasiswa, saya orang tua saya tidak mampu, tidak pernah, karena bagi saya itu cara yang tidak elegan. Jadi saya memiliki cara sendiri untuk bisa berkontribusi gitu ya. Saya selalu bilang, kalau saya dapat beasiswa, maka beasiswa itu saya pastikan adalah prestasi. Jadi mulai dari S1, S2, dan alhamdulillah S3 itu full beasiswa. Aduh, inspiratif banget Mbak Uus. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa mendatangkan beliau ke sini. Kita ingin lebih dalam lagi nih, Mbak. Sampean dibesarkan oleh orang tua yang bahasanya belum terdidik secara formal lah, Mbak. Ya. Artinya sampean dibesarkan dengan prinsip-prinsip itu. Iya. Tidak dimanjakan sama sekali dari kecil. Sama sekali tidak. Jadi saya ingat sekali waktu SD, saya adalah orang Klampis. Ya. Jadi abah saya ketika pulang dari nelayan, dari laut, sering sekali abah tuh bilang nggak dapat hasil gitu ya. Jadi kalau pas ada perahu yang besar kayak perahu, kalau orang Madura bilang korsen gitu, itu datang, kami tuh pasti nyeburin ke laut untuk bisa dapat ikan. Nah ikan itu saya jual. Dan itu nanti hasilnya ya buat beli buku, buat apa, dan seperti itu. Dan mulai dari SMP, artinya saya dulu alumni MTSN Bangkalan. Jadi saya sekolah itu dulu kalau hormat tidak begini, tetapi begini. Kenapa? Kenapa tuh, Mbak? Karena saya memakai seragam yang dikasih tetangga yang sebelah sininya itu ada sobeknya. Jadi untuk menutupi sobek itu saya harus begini. Nah, tetapi saya tuh tidak pernah berkecil hati, duh itu seragamnya bagus, saya tidak sama sekali. Saya selalu bilang kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Dan saya hakul yakin itu Allah itu tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Sampean tipikal orang yang benar-benar percaya pada tekad kerja keras. Betul, gitu. Betul. Dan prinsip saya itu dalam hidup adalah 3 hal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki keterbatasan di dalam materi misalnya, atau kita memiliki keterbatasan dalam hal apapun, paling tidak kita memiliki 3 hal yang harus kita jaga kan. Apa tuh, Mbak? 3 hal? Karena ini akan ngalir sampai kita meninggal nanti. Yang pertama, amal jariah. Setidaknya misalnya kita sekedar sharing sedikit atau apa, bisa jadi itu menginspirasi orang lain. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kenapa saya tertarik di dunia akademisi? Karena saya berharap saya yang bodoh ini bisa juga ngajarin, even itu cuma 1 huruf ke mahasiswa gitu ya. Terus yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Subhanallah. Itu sudah. Ya Allah, itu amal jariah, terus ilmunya harus bagus. Yang bermanfaat. Sampean seneng banget di bidang keilmuan tuh, Mbak, dari kecil. Saya sangat seneng ya. Jadi kalau seandainya ada S4, saya kalau boleh saya juga mau kuliah gitu loh. Saya seneng sekali sekolah. Gak bosen, Mbak ya? Enggak. Kalau ditanyain kok bisa gitu ya, balance-kan antara kuliah, bisnis dan ini. Jujur aja bisnis yang kami gagas ini berawal dari bisnis batik, yang kemudian sekarang kami punya 4 sekup bisnis. Batik, ada kuliner, ada oleh-oleh, ada bidang edukasi juga. Kami punya yayasan, yang yayasan ini bergeraknya di bidang pendidikan. Oh, berarti salah satu usahanya sampean yang mungkin di Australia itu yang batik itu, Mbak? Iya, betul. Kalau seperti yang sampean pakai sekarang ini salah satu. Iya, ini salah satu batik premiumnya Madura ya, yang terkenal dengan gentongan. Dan untuk membuat satu batik ini, which is kita melibatkan 5-6 orang perempuan. Makanya kan saya bilang perempuan meskipun di desa itu harus berdaya. Kenapa? Karena, dan bukan hanya berdaya, tetapi dia harus memiliki kemampuan, skill atau pengetahuan, karena wanita adalah madrasatul ula untuk anak dan putranya nanti. Gitu. Adalah pendidikan. Betul, yang pendidikan paling pertama, awal, ya. Pendidikan awal itu adalah ibu. Jadi perempuan harus menjadi figur yang tangguh, figur yang istilahnya dengan pengetahuan yang bagus, setidaknya akan menginspirasi putra-putrinya. Iya, jadi saya sangat respect dengan sampean karena di batik ini artinya bukan semuanya tentang mesin ya, Mbak ya. Tidak. Kapitalisasi, tapi lebih ke pemberdayaannya itu tinggi banget, Mbak. Saya lebih sebaik-baiknya manusia itu kan yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau misalnya saya hanya menjual ini, misalnya ini saya jual 1. Harganya 500. Kalau orientasi saya hanya keuntungan, selesai di keuntungan itu, tapi tidak ada value yang saya. Tapi lebih dari itu.
That's not about Subhanallah, money. keren banget, alhamdulillah. Ya Allah, ini butuh banget orang seperti Mbak Uus nih, lebih banyak lagi di Indonesia. Berarti sampean rata-rata kan ada woman empowerment juga. Iya, Dan betul. itu rata-rata yang mengerjakan tuh. Saya itu memiliki 2 pengrajin waktu itu Agustus 2014 dengan konsep yang kami berlakukan itu ternyata pengrajin kami itu merasa nyaman karena ketika mereka dibayar upah sama dibayar diapresiasi kreativitasnya itu berbeda. Makanya yang dibilang empowering community atau empowerment itu sendiri itu bukan saya bayar mereka upah, tetapi mengapresiasi berdasarkan transaksi dari karyanya. Jadi yang dihargai bukan tenaga, tapi kreativitasnya. Itu yang berbeda. Sehingga dari 2 orang di Agustus 2014, akhirnya sekarang jadi 118 orang. Subhanallah, Mbak Uus. Kita bisa bayangkan ya gini. Iya, Mbak. Kalau 118 orang itu minimal 1 orangnya punya anak 1 aja. Iya. Dan memiliki ada yang masih punya suami atau tidak gitu ya. Kita kalikan aja berapa itu. Nah, ada berapa banyak doa yang setiap hari ngalir buat Nilai kita. penghidupannya itu, Betul. nilai jariahnya kan di sana ya, Mbak. Dan tidak ada yang lebih indah dari itu. Alhamdulillah. Mbak Uus, kan Iya. meskipun jarang ya, Iya. sampean itu orang yang akademiknya bagus, terus usahanya bagus. Meskipun ini sudah jarang loh, Iya. orang kayak gini. Tapi malah lebih lagi sampean melampaui itu menjadi tembus di internasional. Kira-kira value apa tuh, Mbak? Selain sampean tadi yang pekerja keras, rajin, yang sampai bener-bener menurut sampean kayaknya ini nih faktor yang buat akhirnya internasional. Apa tuh, Mbak? Saya tuh mulai dari saya usia 14 tahun, Iya. hidup saya tuh cuma dibagi 4. Iya. Jadi satu hari itu kan 24 jam. Iya. 6 jam pertama bagi saya itu ibadah. Subhanallah. Ibadah itu tidak harus berzikir saja gitu ya. Even saya ngasih senyum aja atau saya silaturahim Seperti itu bagian datang dari ke sini ibadah. ibadah. Nah, itu bagian dari ibadah Iya. gitu. Siapa tahu menginspirasi. Amin, amin, pasti. 6 jam berikutnya adalah waktu saya bersosialisasi. Jadi ini termasuk ketika saya harus upgrading ilmu dan segala macam. Nah, waktu yang ketiga saya belajar. Subhanallah. Saya selalu mendisiplinkan diri saya. Saya ingat nasihat guru saya. Iya. Satu hari minimal 3 jam kamu harus di depan laptop atau yang meskipun nggak di depan laptop harus baca buku. Subhanallah. Kalau hari ini saya tidak melakukannya maka saya merapel besok. Itu cara saya mendisiplinkan diri. Sudah standar sampean tiap hari tuh, Mbak? Tiap hari. Jadi ketika saya 2 hari tidak di depan laptop atau tidak mengerjakan, maka hari ketiga saya pastikan 9 jam saya di depan. Subhanallah. Itu cara saya Yang menekan itu siapa? saya diri sendiri gitu loh, karena harus komit memang. Terus yang 6 jam terakhir itu istirahat karena Iya. kita juga perlu juga berdialog dengan tubuh. Hai tubuh, kamu capek nggak hari ini? Nah, Ada hak jadi juga ya. ada hak juga tubuh gitu. Jadi itu sih. Jadi ada 6 jam, ada 4 bagian. 6 jam pertama itu ibadah, 6 jam kedua itu bersosial dengan orang, ketemu. 6 jam ketiga itu belajar, 6 jam terakhir itu istirahat. Subhanallah, berarti sampean nih orang disiplin ya? Sangat. Woman of disiplin banyak kalau Sangat saya kalau masalah disiplin. Allah subhanallah. Karena saya pernah tes IQ, saya dengan mbak saya itu saya kalah secara IQ Iya. ya. Tetapi saya punya prinsip, jangankan otak, batu yang segitu kerasnya ditetesin air tiap hari bisa bocor. Akhirnya ini disiplin tiap hari. iya itu. Subhanallah. Dan saya tuh bisa banget kuat di depan laptop atau ngerjain pekerjaan lebih dari 15 jam sehari. Ya, benar. Sangat kuat. Alhamdulillah. Berarti memang bener ya kata orang-orang tuh, katanya kalahnya orang Indonesia dengan orang di negara-negara maju itu disiplinnya Iya. katanya, Mbak ya. Dan Effortnya betul, katanya. dan yang disukai oleh teman-teman di luar itu kenapa sering kami yang sering dimintai kolaborasi dan karena mereka melihatnya komitmen. Saya menjaga sekali itu. Karena memang mau punya modal apa, uang nggak punya. Iya. Selain value yang saya tawarkan dengan mendisiplinkan diri sendiri dan sehingga saya menjaga itu. Bahkan kemarin terakhir diajak teman-teman kolaborasi dari Pakistan. Iya. Para dokter dari Pakistan itu ngajak sharing gitu ya, dan mereka suka banget dengan konsep empowering community itu tadi. Sampai ngajak bagaimana kalau misalnya saya ikut andil dalam bagian itu, saya siap untuk invest dan segala macam. Subhanallah. Ya yang dilihat adalah
value gimana kami menyusun ini, dan benar-benar saya selalu menjaga amanah. Karena amanah ini bukan urusan tentang saya dengan sampean, tapi suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi itu berat gitu loh. Sudah sangat mengakar itu. Mbak boleh share nggak nih tentang personalitinya sampean, how to become seperti Mbak Uus yang punya disiplin tinggi, dan itu bukan dari lingkungan, bukan dari tapi dari diri sendiri, karena itu kan sulit banget tuh. Sangat sulit. Sampean apa ya melakukan ini bertahun-tahun kan, Mbak? Betul. Gimana tuh, Mbak? Jadi saya mulai dari SD, pokoknya selama saya bertumbuh gitu ya. Salah satu saudara saya juga malah ada yang nggak bisa baca, gitu, buta huruf gitu. Dia tumbuh di lingkungan yang memang untuk dukungan akademik itu sangat minim. Tetapi saya selalu bilang bahwa ya Allah, mulai dari SD saya tuh doanya hanya gini, ya Allah berikan saya kesempatan untuk membahagiakan orang tua saya. Itu dari SD. Pengen banget sampean. Iya, aku pengen ya Allah. Jadi doanya tuh nggak yang ini, tapi memang berdialog. Aku pengen ya Allah, dengan bahasa Maduraku dulu gitu. Ya Allah, aku pengen Abah sama Miku itu diangkat gitu derajatnya, nggak yang makannya begitu-begitu aja, yang nggak hidupnya kayak gitu-gitu aja. Dari situ sampean melihat lauknya orang tua dari dulu ya itu sangat berat kehidupan kami di pesisir, dan kadangkala kami kan, saya mondok juga, bahkan untuk di pondok tuh kami makannya cuma nasi sama kerupuk, hanya ada kan di pinggirnya dapurnya pondok itu kan ada pohon cabai, itu diulek. Kita makan ya udah itu gitu sama garam, nggak ada micin dan segala macam, nggak ada, cuma nasi kerupuk sama itu. Karena apa? Karena memang dengan ekonomi yang sangat terbatas saat itu, saya juga nggak bisa menuntut orang tua kirimin aku, nggak juga. Bahkan saya kalau bahan materi ya, abah saya di Kelampis, saya di Bangkalan, itu saya dibantu salah satu teman yang memang anaknya putrinya pengusaha dan putri satu-satunya, ya dia yang motokopiin, kamu butuh bahan kan, nanti aku belajar bareng sama kamu ya. Jadi ya kayak gitu-gitu lah dari dulu. Makanya saya sampai sekarang ya sebagai seorang dosen misalnya, ketika saya menemukan permasalahan ada anak nelayan atau ada anak petani atau ada orang lain yang dia dari latar belakang yang terbatas, tapi dia bilang saya nggak bisa kuliah Bu karena keterbatasan dana dan segala macam, saya bilang itu hanya excuse kamu karena kamu males. Jadi itu sangat menyakiti saya gitu. Itu hanya alasan gitu. Insulting kondisinya Mbak dulu. Saya bilang nggak ada kondisi kayak gitu. Kamu itu hanya alasan pembenaran karena kamu males. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kamu mau berjuang. Ada beasiswa tahfiz, kataku. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa yang lain, dan itu sangat banyak. Kalau kamu memvonis dirimu nggak bisa kan, berarti kamu nyalahkan orang kamu. Padahal sampai saat ini saya sangat bersyukur dilahirkan dari keluarga yang membuat saya berjuangnya lebih. Jadi benar-benar keras. Sampai bertaruh semuanya itu pada value ya, pada kualitas. Yang namanya sekolah, jalan kaki 2 kilo, bolak-balik akhirnya 4 kilo itu sudah pemandangan yang biasa. Mungkin teman-teman udah yang naik motor, saya itu SMP tahun 98. Jadi tahun 98 tuh udah banyak orang naik motor. Saya jalan kaki. Dan itu hampir 2 kilo. Alhamdulillah. Dan karena sampean tadi menyinggung sebagai dosen, ternyata sampean salah satu prestasinya adalah dosen terbaik versi pilihan mahasiswa. Betul, ingat sekali. Gimana? Dosen terbaik sih. Keren banget ya, itu idaman. Kebetulan saya di Universitas Trunojoyo Madura itu sebagai dosen di Prodi Entrepreneurship. Memang nggak jauh dari ruh yang saya sukai ya. Jadi mahasiswa itu seringkali saya tuh orangnya ngajar tuh disiplin, bebas, tetapi teman-teman tuh kudu punya komitmen. Misalnya ke kelas, dia tidak datang sekian kali, saya pastikan dia harus ikut mata kuliah saya semester berikutnya. Itu saya sangat menjaga itu. Karena apa? Karena itu terkait dengan marwah akademik. Benar. Gitu. Ada mahasiswa bahkan dengan orang tuanya datang ke rumah, Bu bisa diubah nggak nilainya? Nggak bisa. Mau lobby lah. Iya. Kalau saya saklek untuk itu. Subhanallah. Gitu. Jadi apapun resikonya, bahkan ada yang mengancam dan segala macam,
saya nggak peduli. Kalau saya mati sekarang nggak akan berubah besok. Saya udah intinya begitu. Nah, saya sangat menjaga itu dan saya sangat mengapresiasi mahasiswa yang mau berprestasi. Bahkan ada banyak sekali mahasiswa yang dari kepulauan dengan ekonomi latar belakang yang terbatas gitu ya. Saya jadi ingat diri saya dulu. Akhirnya saya aja, udahlah kalau masalah bab makan, makanlah di rumah. Ya ada ala kadarnya gitu. Tapi saya melihat anak ini kok semangat belajarnya. Kami kasih kesempatan, kasih ruang dan alhamdulillah mostly dari teman-teman yang bareng-bareng dulu itu sekarang jadi teman-teman yang luar Subhanallah, biasa. alhamdulillah. Mbak Uus kan kalau mahasiswa itu kan sampean tahu sendiri ya. Biasanya itu kan teman-teman tuh pengen bebas, pengen menentukan ini sendiri, pengen aktif di organisasi ini, organisasi ini. Yang mereka menurut mereka itu disiplin tuh tidak menarik gitu, kayak kurang terkekang gitu. Gimana sampean meyakinkan beliau-beliau tentang pentingnya disiplin? Jadi ini sebenarnya sampai pernah jadi dilematis ya antara misalnya ada stereotip bilang bahwa kalau jadi aktivis nanti prestasi akademiknya turun. Bener. Akhirnya saya sampaikan ke Mas, saya dulu jadi ketua Dewan Mahasiswa. Subhanallah. Tapi IPK saya hampir 4. Artinya di bukan UGM alasan lagi ya? gitu loh, bukan alasan untuk jadi istilahnya ya udah aku nih aktivis gitu, nggak mau kuliah yang kuliahnya agak molor-molor. Saya S1 saya 3,5 tahun gitu dengan IPK hampir 4. S2 saya juga tidak sampai 4 semester. Jadi alhamdulillah juga semuanya berjalan gitu ya. Ya tadi bahwa prinsipnya 6 gitu. Jadi jadi saya sampaikan ke mahasiswa kalau Anda itu ingin bikinlah target. Entah di kamarnya tuh bikinin target. Nah, kalau misalnya Anda tuh jangan pernah bikin target 60 misalnya. Maksudnya kapasitas untuk diraih itu 60%, jangan. Bikin 100 bahkan 100 lebih. Setidaknya ketika kita mampunya 80, paling enggak meskipun nggak tercapai 100, paling nggak 80 kecapai. Tapi kalau kita masang targetnya 60, kalau nggak kecapai kan kecapainya cuma 20-40 gitu. Semakin kecil. Sehingga aku bilang bahwa ya udah pasang aja target yang tinggi. Nah, bagaimana cara mencapai target itu? Maka komitmen untuk mendisiplinkan diri. Jangan lupa sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa kita berdoa pada yang punya hidup, rasanya kita juga nggak akan pernah mencapai itu. Berarti persoalan-persoalan orang sekitar kita atau orang Indonesia itu banyak kan ya soal disiplin, soal malas, mendisiplinkan diri. Alasan kadang mereka itu nggak menang melawan diri sendiri, malas dan sebagainya. Jadi ada juga teman yang bercerita, kok bisa Mbak Uus ini ya mendisiplinkan diri sehari 3 jam gitu. Iya benar. Harus. Kalau aku pengen itu ya aku kudu begitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku sibuk misalnya dengan persoalan yang lainnya atau saya masih sibuk atau riuh dengan bisnis saya yang lagi negosiasi dan maka besok saya harus lapen 6 jam. Kalau tidak berarti saya mengingkari diri saya sendiri. Nah, kalau ingkar ke diri sendiri bagaimana dengan orang lain gitu. Jadi itu prinsip. Benar-benar sampean keras kalau soal sangat keras. Disiplin diri. Sangat keras. Subhanallah. Luar biasa ya. Salah satunya nih, Mbak, sampean benar-benar sangat inspiratif banget ya. Sampean adalah penggerak UMKM lokal berbasis gender, budaya dan kearifan lokal. Iya, betul. Lokal, gender dan budaya itu bahkan tahu nggak Mas, itu jadi bagian dari disertasi saya. Subhanallah. Jadi saya menulis tentang bagaimana sih gender, bagaimana sih tentang pemberdayaan dan bagaimana sih produk lokal ini bisa diterima oleh pasar internasional. Itu bagian dari kajian disertasi saya yang saya tekuni mulai dari tahun 2014. Tapi kan kayak dari bawah banget Mbak ya, kalau dari lokal apalagi masih di Madura ya, kalau stigma ya. Madura sampai akhirnya ke internasional lu kan harus nembus berapa tingkatan. Ini loh salah satu produk kami yang best seller untuk Italia. Subhanallah. Jadi seperti itu gitu. Bagaimana akses pasar ke situ. Jadi setiap ada forum international meeting, international conference, saya tuh selama tidak ada agenda urgent yang lain gitu, insya Allah saya hadir. Meskipun misalnya waktu itu ada international conference di Vietnam, datang saya hanya untuk misalnya
setidaknya eksistensi ini akan show off ke mereka bahwa kami ini komit gitu untuk mengembangkan lokal artisan produknya. Bagaimana dari from smart village to global market. Subhanallah. Ya kayak gitulah. Ya, ya, ya. Mbak, akhir-akhir ini kan rame tuh tentang sampean karena basisnya gender juga, Mbak. Najwa Shihab sering adakan acara-acara tentang peranan perempuan dan lain sebagainya. Kalau sampean sendiri gimana tuh? Sampean kan banyak sih yang ngomong perempuan itu masuk minoritas atau masih dalam tanda kutip tuh dilihatnya itu masih lebih lemah gitu, betul, kan. Betul. Sedangkan sampean adalah salah seorang, misalkan seperti orang-orang lain yang keren banget. Pendapat sampean tuh gimana tentang? Iya, memang keterlibatan perempuan ya, khususnya porsi keterlibatan perempuan selama ini bukan hanya di ranah untuk bisnis dan ranah-ranah yang lain, termasuk di dalam ranah politik juga terbatas banget. Hanya saja memang, tapi beberapa tahun terakhir ini porsi untuk perempuan sudah lebih aktif daripada sebelumnya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan obrolan mahal kita dengan Mbak Uus ya, karena tadi sempat terkendala hujan, akhirnya kita harus pindah karena kita tidak rela begitu kan kehadiran beliau ini menjadi suatu hal yang kurang utuh inspirasinya. Jadi kita pilih pindah di sini untuk melanjutkan tadi, Mbak ya. Iya. Masih seputar tentang penggerak UMKM lokal berbasis gender, Mbak. Karena sekarang kan rame banget tentang perempuan, isu perempuan gitu, Mbak ya. Dan sampean concern banget menggerakkan ya tentang betapa perempuan itu harus mandiri, harus empowerment. Tuh gimana tuh, Mbak? Dari ini. Jadi kalau saya tetap pada prinsip bahwa ibu itu harus hebat. Perempuan itu kan pada akhirnya akan menjadi ibu. Iya. Ibu itu harus hebat. Apapun kondisinya, dia harus menjadi orang yang sangat menginspirasi untuk putra-putrinya nanti. Benar. Makanya kenapa selain dia sebagai madrasatul ula untuk putra-putrinya, mereka juga harus memiliki kapasitas atau kapabilitas yang istilahnya bisa meningkatkan value mereka. Nah, dengan kapabilitas yang mereka miliki, setidaknya mereka tidak menggantungkan hidupnya pada laki-laki. Gitu. Bukan berarti saya bilang anti laki-laki, artinya nggak bergantung, tidak bergantung secara utuh gitu. Tapi kalau dalam prinsip di keluarga tetap dong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, betul. Tetapi dalam konteks dia sebagai perempuan, setidaknya dia memiliki kapasitas atau kompetensi yang membuat dia bisa berkreativitas tanpa harus bergantung kepada orang lain. Nah, kalau sudah tidak mandiri terutama dalam ekonomi, apalagi dalam pemikiran, bahkan kehidupannya juga. Nah, jadi tidak merdeka kan. Iya, sementara Indonesia sudah merdeka. Lalu apa alasannya untuk tidak merdeka gitu kan ya. Jadi memang sudah saatnya. Iya. Sudah saatnya perempuan ambil peran. Tapi gimana sih, kan sudah lama, Mbak ya, perjuangan mulai dari Kartini, Pramudia Anantatur dan sampai sekarang tuh orang-orang banyak mengangkat ini. Menurut sampean perkembangan peningkatan pemberdayaan perempuan ini sudah bagus nggak sih atau masih ada yang kurang? Kalau saya sih lebih melihatnya memang perkembangan beberapa tahun terakhir ini memang sudah sedikit membaik gitu ya. Tetapi banyak juga kasus-kasus yang terjadi adalah perempuan ketika sudah diberikan ruang yang seluas-luasnya banyak yang lupa kodratnya. Nah itu nggak penting. Itu harus harus dalam catatan bahwa bagaimanapun kehebatan kita di luar, di rumah kita adalah makmum dari ibu. Subhanallah. Lupa kodratnya itu bisa lebih spesifik nggak, Mbak? Kodrat kita sebagai ibu, kodrat kita sebagai istri, kodrat kita sebagai anak, tetap bagaimanapun hebat kita di luar. Yang perempuan karir karena saking menikmatinya sampai lupa sampai keluarga. Kadang lupa keluarga kan. Wanita karir juga kadang kala menyerahkan seluruh pendidikan anak putra-putrinya pada babysitter atau orang lain gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu bukan emansipasi yang sebenarnya. Emansipasi yang sebenarnya adalah dia tahu kodratnya. Kodrat saat dia sebagai ibu, kodrat dia sebagai istri, dan kodrat dia sebagai anak, termasuk juga kapabilitas atau kodratnya dia juga sebagai pekerja gitu. Jadi tahu tempatnya.
Ya karena kan ada yang bilang tuh anak itu adalah diri kita dalam bentuk lain gitu Betul. kan. Jadi kalau karena saking alasan sibuk apa terus akhirnya dipasrahkan banget itu kan. Karena gini lagi nanti akhirnya yang akan ditanyakan oleh Allah itu bagaimana kamu mendidik putra-putrimu kan gitu. Jadi work life balance. Jadi hidup itu harus seimbang. Keren. Luar biasa. Oke, dan salah satu prestasi sampean juga ini. Kalau yang ditulis di sini sekali lagi karena beliau ini cuma memberikan ini yang 2018 gitu aja. Jadi banyak prestasi yang belum terungkap. 10 paper terbaik pada Java Economic ya, Mbak ya, di forum Call for Paper. Betul. Jadi waktu itu saya menggagas tentang pemberdayaan pada perempuan. Nah, termasuk alhamdulillah paper itu karena gagasan bagaimana sih memposisikan perempuan mereka tetap berdaya tetapi tidak lupa kodrat gitu ya. Akhirnya masuk dalam kategori the best paper waktu itu. Berdaya tapi tidak lupa kodrat. Betul. Gitu. Jadi apa ya namanya, sampean tuh lebih support ke balancing gitu ya. Iya, karena memang hidup itu harus seimbang. Jadi kalau kadang ekstrim ke sini ininya lupa juga agak bagus. Kalau kita sampai terlalu ekstrim ke kanan, pada akhirnya akan menemukan jalan buntu dan kita sampai lupa jalan pulang. Iya. Nah, itu yang rugi bukan siapa-siapa tapi diri kita sendiri. Tapi kan memang kayaknya sulit banget deh, Mbak. Kayak sampai untuk bisa menjaga keseimbangan dan dalam kondisi yang matang semua nih kan, Mbak ya. Tentu memang sulit kalau kita jalani sendiri, tapi alhamdulillah sih selama ini saya punya partner yang luar biasa. Suami saya selalu mendukung saya gitu ya, dan selalu menyeimbangkan misalnya apa yang lemah, kelemahan saya berusaha untuk menutupi di sisi ini, sehingga karena ada keseimbangan seperti itu saya lebih leluasa juga dalam mengeksplor diri saya, tentunya dengan catatan bahwa saya pun juga harus ingat kodrat saya. Iya, keren. Dan saya lihat kan sampean nih sudah datang ya menghadiri banyak sekali forum-forum besar skala nasional, baik stasiun-stasiun TV nasional. Terus saya juga lihat di sini ada BI katanya, Mbak. Sampean apanya gitu, salah satu binaan atau gimana gitu, Mbak? Jadi sebenarnya bisnis yang saya gagas itu memang berawal dari wirausaha baru Indonesia gitu ya. Nah, program itu dari Bank Indonesia. Nah, kebetulan dari 120-an peserta yang masuk seleksi itu, saya masuk 20 besar. Itu awal mulanya kenapa saya memiliki bisnis batik itu saya geluti hingga sekarang. Ya. Karena ketika saya meminta akses pasar di sini gitu sangat terbatas banget, nggak bisa, ini jatahnya ini dan ini, saya tidak perlu menyebutkan nama kan. Akhirnya saya kalau begini terus, akhirnya saya ikut kompetisi Jatim. Nah, kebetulan di situ ada wirausaha Bank Indonesia itu, akhirnya saya ikut masuk dalam 20 besar dari ratusan itu, dan dipilihlah dari 20 itu dipilih 5. Nah, saya juga masuk di 5 itu. Terus 5 besar. Iya, karena konsep empowering community tadi, bagaimana sih kita membangun usaha tetapi memiliki dampak sosial ke yang lainnya gitu ya. Terus ketika bicara masalah empowering gitu, selama ini kan orang bicara bisnis ya bisnis. Iya, bisnis adalah profit gitu. Tapi bagi kami adalah bisnis is empowering. Benar. Itu empowerment gitu. Subhanallah. Jadi kalau hanya bicara masalah keuntungan atau sekedar profit atau margin, selesai di situ capek ya, memang sih dapat margin gitu. Tapi ketika kita bicara empowerment, kita tuh bukan hanya dapat profit ya, tapi juga benefit. Benefit itu dari apa? Semakin banyak anggota yang merasa dirangkul, diberdayakan, sehingga terjadilah proses engagement, saling support dan saling mengikat gitu. Nah, BI di situ kami dari 2014 itu ikut bootcamp untuk bagaimana sih dari startup itu untuk menjadi siap ke scale up. Di situ juga saya banyak belajar hingga akhirnya 2015, 16 dan alhamdulillah mulai dari 2 pengrajin tadi sampai sekarang 118 orang, dan
memang luar biasa support Bank Indonesia pada saat itu. Alhamdulillah. Gitu. Dan memang saya lihat Mbak ada kesamaan antara sampean dengan tokoh-tokoh besar dunia ya. Kayak saya pernah baca bukunya Bill Gates itu, bahkan beliau tuh dikenal dengan filantropi. Betul. Tahu kalau orang Indonesia itu Dr. Tahir itu Betul. filantropi. Artinya ternyata orang bisnis sekalipun malah yang dilihat tuh pemberdayaannya. Betul. Gimana setelah dia punya sesuatu, menghasilkan sesuatu Iya. bisa berdampak pada Bahkan trennya sekarang, karena kebetulan juga saya pernah ikut acara International Forum for Entrepreneur gitu ya, baik itu dari sisi akademisi maupun dari sisi praktisi. Ketika kita bicara masalah bisnis, business for today is not about profit gitu loh. Tapi kalau business for today is about empowerment. Jadi ketika kita bicara masalah bisnis, kita hanya fokus pada profit, berarti kita hanya bicara bisnis konvensional di masa lampau. Tapi kalau kita bicara bisnis pada pengembangan yang sekarang dan go global, ya of course empowerment. Itu gitu. juga itu bagian dari value yang penting ya. Iya, bagian betul. dari tujuan malah itu kayaknya, Mbak. Saya pernah ikut di international exhibition. Yang justru ditanya adalah sama mereka bukan ini tidak hanya bicara masalah produk ya, tetapi masalah story of product. Misalnya begini, saya melibatkan 5 orang pengrajin dalam membuat ini, itu justru menginfluence mereka untuk membeli daripada saya bilang batik ini begini. Bagi mereka ya sudah, saya bisa lihat membaca itu selesai. Tetapi ketika saya bicara masalah story gitu ya, bahwa untuk satu produk ini we involve 5 women gitu. Jadi kita untuk satu produk ini kita melibatkan 5 perempuan, dan Anda bisa bayangkan satu produk dengan 5 perempuan. Bagaimana kalau 10 produk? Ada berapa perempuan yang kami berdayakan? Proses-proses edukasi tentang empowerment itu sangat penting gitu loh. Tapi tentu saja tidak hanya sekedar slogan ya, tapi memang dilakukan. Bener-bener real dilakukan gitu. real. Itu berarti lebih ke level tertingginya itu sampean tuh bicara humanity. Ya. Iya, lebih Pak ke ya, situ. karena it's not about sampean sendiri dapat kesejahteraan dari Iya, bisnis, tapi bagaimana ini berdampak pada human gitu, Mbak. Karena sebenarnya output dari disertasi saya juga sih sebenarnya bagaimana meningkatkan individual well-being dari para perempuan-perempuan ini. Bagaimana mereka tuh bicara masalah kesejahteraan bukan hanya indikatornya adalah uang, tetapi bicara kesejahteraan atau well-being tadi itu tentang kebahagiaan. Subhanallah. Tentang bahwa mereka itu diapresiasi, itu juga bagian dari untuk para pekerja. betul. Bener. Itu bagian juga dari well-being tadi. Iya. Maka ketika kita mengingat teori Maslow, hierarki teori Maslow, bahwa recognition itu adalah salah satu hakikatnya motivasi gitu loh, yang harus diapresiasi. Benar. Gitu. Jadi memang kalau sudah levelnya nggak sampean tuh kesadarannya udah bagus, usahanya sudah bagus, ya akhirnya menjadi wajar saja kalau itu sudah dilirik oleh internasional gitu, Mbak ya. Dan itu kunci mungkin untuk pengusaha-pengusaha, Mbak ya. Tapi jujur aja saya masih selalu bilang ke orang, saya masih tahap belajar, dan yang namanya orang belajar nggak pernah ada puasnya kan. Iya. Selalu ingin upgrading terus, Iya. upgrading terus. Benar. Mbak, saya dikabarin sampean buka puasa katanya. Aduh, Silakan jadi nggak enak. Mohon izin ya. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Bariklana. Alhamdulillah. Keren banget. Setidaknya dengan air bariklana Iya. ini bisa ini ya. Buka puasanya di podcast kita terus dengan ini. Keren banget. Tapi kita mau nanya ini dulu, Mbak. Saya pribadi mungkin ya mewakili saya tuh, kita tuh banyak orang Madura itu kurang paham tentang atau kurang edukasi tentang batik. Sedangkan sampean kan salah satu pengusaha yang concern di bidang ini. Jadi kayak batik yang bagus gimana, terus melihat batik antara ini dengan itu gimana tuh membedakannya, itu kita belum paham loh, Mbak. Gimana Sam? Betul. Jadi kalau bicara masalah batik itu ada banyak ya. Tentu saja setiap daerah itu juga punya karakternya masing-masing. Kalau saya bicara Madura, Madura juga ada 4 kabupaten gitu ya. Ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, dan memiliki ciri-cirinya ada coraknya sendiri. masing-masing. Ada coraknya sendiri. Ada autentisitinya sendiri-sendiri gitu. Bicara kepakeman mereka juga punya berdasarkan story sebelumnya kan gitu.
Tapi kalau bicara Tanjung Bumi, batik yang lebih dikenal gitu ya, itu memang batik gentongan. Nah, batik gentongan itu memang proses pembuatannya itu membutuhkan waktu bulanan bahkan juga tahunan. Sehingga itu yang membuat kan ada value juga di batik itu. Misalnya batik ini diprosesnya sekian bulan. Diceritakan kenapa motifnya seperti ini. Kenapa motifnya warnanya harus warna merah misalnya. Ada makna sebenarnya karena memang kalau saya lihat dari salah satu definisi batik itu memang batik itu merupakan ungkapan perasaan dari pembatiknya gitu. Jadi ketika misalnya mereka itu mengungkapkan isi hatinya sedang senang, maka juga sedikit banyak akan berdampak pada hasil karya yang dihasilkan. Ada nyawanya berarti. Ada nyawanya, tentu saja ada nyawanya. Makanya saya bilang ada value itu memang ada nyawanya. Iya. Makanya nilai berharga dari batik itu juga prosesnya itu, Mbak ya. Iya. Yang batik itu ya tidak sekali cetak kayak yang apa itu Mbak namanya itu yang DTJ atau apa gitu kan. Nah sekarang ini kan kebanyakan memang teman-teman juga harus pahami juga ya. Bahkan di luar itu banyak sekali kayak kain batik gitu. Tapi harganya 40.000, 30.000. Sekali lagi saya bilang bahwa itu bukan batik, tapi tekstil bermotif batik. Dan itu nggak boleh gitu loh. Karena itu sangat menciderai kreativitas para artisan gitu, dan itu sangat menyakiti gitu. Berarti kayak apa ya, produk tiruan gitu, Mbak ya? Iya, dan itu bisa diproduksi dalam kapasitas yang banyak karena itu hanya mesin yang jalan. Sementara ketika kita bicara batik itu ada tangan-tangan yang handmade ya, Mbak ya. Betul, 100% tulis. Dan ketika misalnya kita konversi ke mesin, ada banyak tangan yang harus kita pangkas gitu. Nah itu yang tidak benar gitu loh. Nah itu akan mengarah ke konsep yang lainnya jadinya. Nah kalau kita bicara masalah batik yang merupakan industri budaya gitu ya, termasuk juga kreatif industri gitu. Ya memang produk yang handmade itu tadi. Jadi kalau ada orang ya sekolah ataupun apapun atau lembaga manapun ketika dia bangga memakai kain yang bermotif batik tetapi bukan batik, artinya hasil printan, berarti dia telah menciderai teman-teman artisan atau teman-teman pengrajin. Saya baru tahu teman-teman. Ternyata ketika kita memakai batik atau membeli batik yang asli itu, ini bukan soal kapital, Mbak ya, tapi lebih ada nilai pemberdayaan untuk para pengrajin-pengrajin batik itu. Jadi saya pernah ikut salah satu acara gitu, terus mereka ada yang tanya nih, mana motif yang paling bagus? Nggak lama kemudian itu sudah ada printnya. Gitu. Nah itu benar-benar sangat melukai. Ibaratkan dulu ketika ada penyanyi, terus albumnya dibikin bajakan yang yang nggak punya hak paten, ya nggak pamitan juga gitu. Nah ibaratkan seperti itu gitu loh. Jadi ketika kemarin juga sempat saya agak ngilu hati itu ketika ada peraturan tongkos gitu ya, di Bangkalan gitu ya. Terus ternyata ada salah satu tongkos itu malah dari kain bermotif batik. Jadi tapi tekstil ini loh ya, bukan batik. Dan itu yang digunakan. Lalu bentuk dari kebijakan itu impactnya pada masyarakat apa? Ketika itu benar-benar digagas, saya adalah salah satu orang yang benar-benar menentang habis-habisan di media. Gitu. Saya bilang bahwa mana humanity-nya kalau seperti ini gitu. Itu kan bisa dimesinisasi kalau soal tekstil ketika seperti itu, maka yang ada adalah mereka hanya butuh yang penting untung buat mereka, tapi mana impact-nya pada sosial yang lainnya gitu. Benar. Nah itu saya sangat menentang itu, dan termasuk saya bersuara keras itu di sosial media. Iya. Karena memang batik itu, makanya itu kan identik dengan budaya gitu, Pak ya. Karena itu berkaitan dengan kehidupan ya, harkat kehidupan masyarakat pengrajin di sana itu. Jadi sampai saya bilang jangan, saya tidak bicara ke batik saya aja. Artinya meskipun bukan batik saya nggak ada masalah, tapi saya tidak ingin karya kearifan lokal ini yang autentik ini dicederai oleh produk-produk yang mass production gitu. Apalagi misalnya beberapa oknum menggunakan itu lah, berarti kan
di satu sisi dia bilang oh hargai produk lokal, tapi di sisi yang lain dia jadi pelaku gitu loh, mencet. Nah ini yang perlu. Ini bener budayawan gak sih? Nah saya sempat bertanya itu di sosial media. Iya ya Allah. Jadi itu teman-teman, ini edukatif banget. Saya baru tahu banget. Terima kasih Mbak Uus. Kita beli batik tuh bukan hanya sekedar apa ya untuk keuntungan si penjual atau pengrajin batik, tapi ada kehidupan masyarakat. Ada yang harus kita juga jaga gitu, lestarikan, karena itu memang budaya yang terjaga, yang sudah ada dari zaman-zaman sebelumnya. Oke, Mbak Uus, sampean akademisi yang keren banget. S1, S2, S3 beasiswa semua, dan alhamdulillah bentar lagi udah doktor ya, Mbak. Amin. Terus sampean juga pengusaha yang standarnya udah internasional, teman-teman. Terus jiwanya, kedisiplinannya juga sangat inspiratif. Dan ternyata sampean aktif di organisasi juga. Itu gimana banget sampean menjadi sampean tuh gimana tuh? Gimana Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah ya, Mbak, ya. Sekretaris Komunitas Peduli Ekonomi Desa. Gimana tuh? Jadi gimana ya? Karena apalagi sekarang mobile ya. Bisa komunikasi juga via virtual juga bisa gitu ya. Tetapi saya selalu bilang gini, kalau misalnya ada organisasi di mana organisasi itu juga bisa membantu komunitas yang lainnya, karena kebetulan Ikatan Pengusaha Muslimah itu kita tuh juga memberikan ruang seluas-luasnya atau sebesar-besarnya untuk teman-teman UKM yang baik dia yang startup mau ke scale up ataupun yang dia masih startup gitu. Kita bantuin misalnya proses packagingnya, ini packagingnya kurang, jadi kita kasih insight gitu, begini gitu. Terus tidak hanya kasih masukan aja, tetapi kami memfasilitasi misalnya untuk perizinan gitu. Coba secara kolektif kita bantuin perizinan. Benar-benar membina begitu, Mbak. Iya, gitu. Dan alhamdulillah ada 33 UMKM binaan. Subhanallah, keren banget. Dan itu udah jalan semua, Mbak. Alhamdulillah saudara nih. Itu kehidupan lagi loh, Mbak. Sampean memberi kehidupan lagi dengan binaannya sampean, karena kan saya yakin orang tuh gak jadi pengusaha yang ini gara-gara mandek gitu kan, idenya mandek, terus yang aksesnya pasti mandek. Otak ini nggak bisa diem, Mas. Pikiran tuh nggak bisa diem. Jadi mikirin disertasi tapi di waktu yang lainnya aku nggak bisa diem mikirin yang lainnya. Apalagi misalnya datang orang, Mbak Us, kami cuma bisa bikin, tidak bisa juga. Nah, kan harus ada solusi nih. Sehingga even itu kami tuh bukan marketplace, tetapi kami menyediakan media atau sarana bagaimana teman-teman itu bisa dijangkau oleh pasar. Salah satunya kami sampai bangun pusat oleh-oleh gitu ya, yang terdiri lebih dari 50 produk artisan. Maksudnya artisan itu bisa di kayak mamin gitu ya, keripik dan segala macam, bukan saya yang bikin, itu benar-benar murni punyanya teman-teman gitu. Jadi kami hanya memberikan fasilitas, ini ada tempat dan kami bisa mendatangkan pembeli, maksimalkan. Itu sih, karena keinginannya adalah memberikan akses pasar sebesar-besarnya untuk teman-teman yang startup tadi. Keren banget ya, berarti sampean setiap membantu orang tuh baik melalui organisasinya sampean, tahu sampean dari dosen ini atau dari pengusaha itu apa energinya sampean tuh ke-recharge lagi, Bang. Karena itu kan capek banget pasti itu. Dan aku tuh recharge-nya itu ketika mereka WA, Ibu, aku sudah ada orderan segini, alhamdulillah gitu loh. Betapa senangnya sampean. Benar, dan ada salah satu mahasiswa yang saat ini tuh juga dia pernah, salah satu mahasiswa ya, udah sukses gitu untuk ini. Dia datang ke rumah bawa-bawa, saya bilang bawa pulang. Gitu. Loh, Ibu ini pangesto kalau orang Madura. Saya bilang bawa pulang. Dengan sampean bukan pejabat kan, bukan gratifikasi. Itu rasa terima kasih aja. Tapi saya memang salah satu orang yang nggak suka. Jujur aja gitu. Kalau saya dikasih kesempatan saya lebih suka memberi. Maaf ya, bukan saya agak ini, tapi ini juga bentuk itu bagian dari statement. Kalau sampean tuh gak pamrih di sana. Betul. Gitu ya. Dan saya juga selalu bilang tangan di atas tuh lebih baik daripada tangan di bawah. Iya, benar. Gitu. Terus yang kedua lagi, ketika misalnya orang mau dibantu, tapi dia itu ngasih-ngasih, saya tuh ngerasa kok harga diri saya dibeli. Gitu. Nah, saya nggak suka dari dulu. Benar. Dan itu sampai sekarang. Makanya saya nggak suka. Sudah menjadi karakter sampean itu ya. Sudah ketika sudah itu jadi statement, akhirnya orang nggak khawatir lagi, Mbak. Karena kan orang mikir,
beliau sudah baik banget, masa saya gak bales sih kayak Makanya gitu, kan tuh. ada mahasiswa yang datang pas tiba-tiba karena kalau ketemu ibu pasti nggak diterima gitu, digentelin lah di gerbang gitu. Udah Terus siapa ya kan kelihatan dari CCTV. Terus saya bilang barangnya saya WA, barangnya diambil. Ibu enggak, barangnya diambil. Atau kita putus silaturahim kita. Oh kan nggak berani dia. Iya, Ya udah. Padahal sebenarnya itu hanya mengancam sampean saya. memang gak ragu-ragu gitu, Enggak. bukan antara mau nerima apa enggak, tapi Enggak. memang nggak mau nerima sama sekali. Apapun isinya di dalam, saya nggak Ya, pernah ya. buka. Karena saya tidak suka. Oke, keren. Mbak Uus, setelah pengalaman sampean bertahun-tahun dengan pencapaiannya yang sudah sebegitu luasnya sampean, ada nggak pengalaman berharga yang sampean sampai inget, mungkin dari kontribusinya sampean dalam usaha ini atau pengalaman di organisasi atau apa begitu, Mbak, yang Iya. pengen sampean share gitu? Jadi saya pernah punya pengalaman gitu ya Mas. Salah satu keluarga pengrajin saya itu dia benar-benar dalam posisi yang waktu itu memang sangat-sangat terbatas gitu ya. Tapi ketika kita bantu terus kita fasilitasi gitu ya, dia yang awalnya dia hanya ingin anaknya sampai cukup di SMA aja gitu, karena saya nggak berani bermimpi Bu anak saya sampai kuliah, dan apalagi kuliah itu kan mahal gitu. Nah, saya bilang coba aja gitu. Berarti ketika nyoba otomatis kamu harus meningkatkan kinerjamu gitu benar, kan. benar. Nah ternyata alhamdulillah anaknya sampai S2. Dan itu Alhamdulillah. dia langsung yang ya kayaknya dia nganggap saya tuh nggak usah ngucapin apapun deh. Kayaknya dia nurut banget gitu. Aku sampai bilang, "Bu, jangan kayak gitu loh." Dan itu pengalaman pengalaman yang baru lagi, dia punya mimpi untuk umroh gitu ya. Terus saya bilang, ini dalam bulan Februari kemarin. Ya udah, tapi mungkinkah saya ini bisa berangkat umroh? Saya ini siapa? Saya nggak punya pendapatan. Dengan pendapatan saya gini. Yakin, koneksikan ke Allah ya gitu kan saya bilang. Ya saya ya cuman memotivasi, apalah saya gitu kan. Tapi alhamdulillah setiap kali saya nyuruh, kamu coba bikin gini. Motifnya dibikin gini ya. Ininya diginin. Nah, pada saat bayaran dia bilang, "Enggak, Mam." Karena bilang mami ke saya, "Enggak, Mam, enggak mau diambil." Loh, kenapa? Mau ditabung. Katanya mami itu kan, katanya saya kan emang ya kalau emang niatnya ke situ jangan banyak beli-belinya, ya ditabung gitu. Ya setiap kali pembayaran dia mintanya disavingkan. Dan saya tuh selalu memprioritaskan karena dia punya mimpi ke sana ya. Benar. Jadi ketika ada orderan atau apa, aku prioritasin. Iya. Alhamdulillah. Berangkat dan pertama nyampe dia langsung video call. "Mami, terima kasih, saya nggak bisa ngomong dengan nangisnya." Ya Allah. Dan bagi saya, ya Allah, padahal aku nggak ngapa-ngapain loh, dia sendiri gitu, tapi bisa bikin orang sebahagia itu. Iya. Ya udah, aku ikutan yang ya bahagia gitu. Betapa melegakan ya. Sampai kan melihat dari awal yang dia bahkan bingung ini kehidupan mau dibawa kemana. Betul, dia sendiri nggak percaya kalau bahkan sampai ngecat saya seperti mimpi. Saya ini loh siapa kok bisa nyampe ke sini loh. Berarti kan memang jalan Allah itu ridho, sejalan dengan yang mereka usahakan gitu. Dan saya tuh bukan siapa-siapa, saya hanya memfasilitasi saja. Dan saya merasa saya tidak berbuat apa-apa, sehingga saya nggak perlu status. Saya sangat bahagia, tapi saya tuh tidak merasa berbuat apa-apa gitu loh. Berarti sampean sekarang masih aktif di dosen nih, Mbak? Sambilan Saya pegawai S3. negeri. Saya aparatur sipil negara. Oke, Mbak, setelah sampean punya semua itu, mendapatkan ya dari proses sampean, ke depan sampean apa yang ingin sampean lakukan lagi lebih daripada yang pernah sampean lakukan? Yang pasti ya, yang pasti karena saya fase pendidikan di S3 ini ketika misalnya nanti selesai, saya benar-benar ingin betul-betul fokus di artisan entrepreneurship. Artisan entrepreneurship ini adalah industri kreatif gitu. Industri kreatif yang memang 100% itu produknya handmade gitu. Yang mengangkat local wisdom gitu, authenticity dan pemberdayaan gitu. Nah, saya ingin fokusnya di situ. Dan kalaupun Allah misalnya ngasih kepercayaan amanah untuk
jenjang fungsional akademik yang lebih tinggi, maka saya ingin misalnya suatu saat nanti Allah meridhoi untuk misalnya jadi guru besar, maka ekspertis saya di bidang itu. Alhamdulillah. Pokoknya lebih banyak lagi empowerment Iya. sampai memperluas. Dan saya inginnya tidak hanya di sini di Bangkalan atau di komunitas saya aja, tetapi saya ingin di beberapa daerah. Dan alhamdulillah juga seperti Jember sebelumnya, karena kami menjadi tenaga ahli Bank Indonesia untuk pengembangan klaster batik di Jember waktu itu, termasuk di Tasikmalaya juga. Jadi bisa menebar ke sana. Nah, bahagianya ketika mereka WA nih dari Jember atau dari Tasikmalaya. Alhamdulillah, ini Bu hasil kami, dan sekarang seragamnya udah pasrah ke kami. Nah, coba bayangin berapa orang yang dia kasih pekerjaan gitu. Jadi terdampak bener ya dari ininya sampai. Dan itu sangat membahagiakan. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Kalau dapat uang dibelanjain habis, tapi kalau kayak gitu tuh sangat. Ini langsung ke huyum. Iya, kayak ya Allah gitu ya, cuman gitu aja. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Uus atas obrolannya yang keren banget, asik dan sangat inspiratif. Saya ucapkan, saya pribadi ini merasa banyak sekali dapat pelajaran dari podcast ini. Juga untuk teman-teman mungkin itu saja dulu obrolan kita dengan Mbak Uus. Semoga teman-teman bisa terinspirasi juga dan mengambil value dari obrolan kita Tetap kali semangat. ini. Semangat. Salam ngopi-ngopi.